Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Bapak Presiden Indonesia. Hujan bukan penyebab banjir oleh Ustadz Adi Hidayat. Hujan itu tetap selama ratusan tahun oleh Rahmat Fajar Lubis, peneliti Puslit Geoteknologi LIPI. Petunjuk kelola hujan berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Hujan itu tetap, jadi harus dikelola dengan benar. Petunjuk Al-Quran untuk seluruh manusia di bumi. Kenapa banjir? Karena selama ini kita salah mengelola hujan, yaitu hujan dibuang. Berdasarkan Al-Quran, membuang hujan itu batil. Kemudian reformasi drainase oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Mariono, Dekan Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Tadi di Indonesia menggunakan drainase konvensional yang berdampak banjir dan kekeringan karena membuang hujan. Sekarang reformasi drainase yang disampaikan oleh Bapak Agus Mariono, Dr. Engineering, ahli hidrologi. Hujan harus dikelola dengan baik, yaitu dengan perubahan paradigma dari mengalirkan menjadi meresapkan, dari kelola sungai menjadi kelola daerah aliran sungai oleh Bapak Profesor Dr. Irfan Budi Pramono, peneliti senior dari Kementerian Lingkungan Hidup. Hujan harus ditahan atau disimpan dari Dr. Arda Sena Sopaheluwakan, Direktur Center for Applied Climate Service at Agency for Meteorology, Climatology and Geophysics. Ini iklim terapan. Jadi beliau menyarankan hujan harus ditahan atau disimpan, jangan dibuang. Yang selama ini hujan dibuang. Kemudian hujan harus dikelola dengan baik, diresapkan oleh Bapak Dr. Suharso Manoarfa, Kepala Bappenas. Hujan harus dimasukkan ke bumi oleh Bapak Dr. Anies Baswedan, Gubernur DKI. Silahkan disimak baik-baik statement dari beberapa pakar yang mengelola hujan dengan benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita. Wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu,
hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya ya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rike. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan ketersediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Hujan rahmat yang maha agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Hujan itu rahmat, hujan itu rezeki, hujan itu banyak keberkahannya. Al-Quran surat Hud ayat 52. Selama ini hujan selalu dibuang dengan sistem drainase konvensional, normalisasi sungai di Indonesia. Membuang hujan itu perbuatan batil. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17, yang benar hujan harus disimpan. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Nggih, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini Ya. saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi. Cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang, semua buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase, dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam.
Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atau teruskan ke sungai ke ini. Trap, tampung, ada hujan, resapkan. Baru kelebihannya ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali dan pelihara semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian. Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah, yang kayak ginilah rumah yang bagus. Skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Bapak dan Ibu sekalian, kita harus menyadari bahwa hujan itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia dan alam seisinya. Manusia sebagai pengelola di muka bumi harus dapat mengelola hujan tersebut semaksimal mungkin untuk kepentingannya serta alam seisinya. Mungkin kita sekarang diberi hujan yang cukup besar. Siapa tahu nanti dalam tahun-tahun mendatang kita hanya diberi hujan yang sedikit, sehingga musibah lain dapat terjadi. Kemudian Pak Gubernur tadi mengatakan bagaimana solusinya untuk mencegah banjir di Semarang dan Semarang pada khususnya. Kita mungkin harus merubah paradigma tentang penanggulangan banjir. Yang selama ini kita mengatasi banjir adalah mengalirkan air dari tempat kita ke tempat yang lain supaya air cepat mengalir ke situ. Nah, ini harus diubah paradigmanya. Sekarang diubah bukan mengalirkan tapi meresapkan, karena dengan meresapkan itu akan membantu suplai air tanah. Nah, bagaimana meresapkannya? Itu ada bermacam cara. Untuk area hutan dan kebun kita bisa bikin roak seperti ini, jebakan air. Jadi air yang hujan yang jatuh di sana tidak akan langsung mengalir ke bawah, tapi ada tertahan di beberapa tempat dulu. Kemudian di lahan pertanian itu dengan membuat embung-embung, dan mungkin tadi sudah disampaikan juga sudah dilakukan, mungkin itu yang perlu kita perbanyak. Kemudian yang ketiga, nah ini yang perumahan-perumahan yang tidak bisa kita hindari karena penduduk bertambah, maka perumahan bertambah. Namun kita bisa cegah perumahan-perumahan tadi bisa meresapkan air dengan membuat sumber resapan di masing-masing rumah dan sumber resapan komunal di komplek-komplek perumahan, sehingga kalau bisa di komplek perumahan itu adalah nol aliran permukaannya. Semua air hujan yang jatuh di atas permukaan perumahan tadi itu semua masuk ke dalam tanah. Perhitungan kami untuk contoh Jakarta kemarin, dengan adanya sumber resapan ini bisa mengurangi banjir di Jakarta sekitar 20%. Nah, ini kita katakan bahwa untuk meresapkan air ke dalam tanah ini itu sebetulnya istilahnya kami istilahkan dengan 4-in-1. Jadi melakukan memasukkan air ke dalam tanah itu yang pertama mengurangi banjir, yang kedua meningkatkan persediaan air tanah, yang ketiga adalah mengurangi penurunan muka tanah, yang keempat ini adalah mengurangi tingkat intrusi air laut. Nah, sebetulnya dengan memasukkan air hujan ke dalam tanah itu kita mengatasi berbagai masalah yang terjadi di banyak daerah. Namun demikian, untuk memasukkan air ke dalam tanah ini juga harus memperhatikan beberapa daerah yang rawan longsor, kemudian daerah dengan tinggi muka air tanah yang kurang dari 3 meter. Karena kalau kita tidak hati-hati memasukkan air ke dalam tanah untuk daerah yang rawan longsor, itu bisa malah memicu terjadinya longsor. Jadi kalau saya ditanya, sebenarnya yang anomali dari keadaan Pasifik itu adalah El Nino sebenarnya. La Nina itu adalah
fase lebih kuat dari kondisi normalnya. Jadi ketika dia lautnya merecharge sehingga dia siap menghasilkan El Nino lagi. Nah ini apa artinya Bapak Ibu gitu? Jadi artinya adalah ketika dia lebih sering terjadi juga, atau pada saat tahun normal kita juga ada musim hujan gitu kan, berarti kan secara alamiah iklim Indonesia itu sebenarnya lebih sering basah gitu. Nah ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita mengantisipasi atau menghadapi kekeringan yang pasti hadir setiap tahunnya, kecuali keadaan yang basah banget, yaitu pada saat musim kemarau, dan pada saat kekeringan yang parah, yaitu pada saat El Nino. Sumber air kita kan ya dari hujan gitu ya. Kalau kita istilahnya tidak suatu saat kita juga tidak bisa terus-menerus mengeksploitasi air tanah ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai barangkali mengelola, menurut saya, kondisi iklim yang justru istimewa ini. Jangan justru kita menganggap bahwa hanya La Nina ini sebagai ancaman, tetapi kita perlu pandai-pandai mengelola karakteristik iklim ini untuk berbagai macam keperluan, untuk sustainable development kita, untuk pengelolaan sumber daya air, untuk pengelolaan pertanian dan lain sebagainya. Itu justru ini kesempatan yang dari karakteristik iklim yang sebenarnya sangat baik bisa kita manfaatkan bersama dan bisa kita kelola bersama gitu. Selanjutnya, jadi sebenarnya yang sering saya sampaikan juga dan sering saya advocate dalam meeting-meeting atau dalam pertemuan atau dalam diskusi yang terkait air biasanya, itu hujan berlebih yang berdampak pada banjir dan hujan yang tidak ada atau kering yang berdampak pada kekeringan. Itu kan sebenarnya dua sisi dari mata uang yang sama. Jadi mengelolanya itu harus secara satu paket itu. Framework kita atau mindset kita barangkali ketika kita mengelola atau menghadapi musim hujan atau air yang berlebih atau keadaan La Nina itu barangkali ya tentunya Bapak Ibu barangkali juga lebih tahu dari kami gitu, gimana kita ini justru dengan tidak secepat-cepatnya membuang air itu ke sungai dan kemudian ke laut. Kita bagaimana caranya kita menahan air ini sebanyak mungkin di daratan untuk bersiap menghadapi kondisi kekeringan yang juga pasti hadir gitu. Itu jadi itu istilah kami mungkin dengan mengatakan bahwa kekeringan dan basah yang berlebih itu sebenarnya adalah dua sisi dari mata uang yang sama gitu. Jadi harus ditangani secara bersamaan gitu. Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Sekarang saya kemarin ketemu ke konsultan kelas dunia lah. Itu mereka sekarang membuat kota itu seperti sponge yang menyerap air. Jadi hampir semua kota-kota di dunia sekarang berubah untuk menjadi kota-kota yang menyerap air. Kenapa? Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Syukur. Ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah,
bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal.